nama saya Susi Surahningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 201502911652. Saya bertugas di SMA Swasta Perguruan Keluarga Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di SMA Swasta Perguruan Keluarga dengan materi bentuk, jenis, dan nilai estetis tari tradisi daerah setempat. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ketua kelas, tolong disiapkan, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu nasional ya. Ikuti tempo dari saya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik, Ibu panggil satu-satu ya. Oke. Nadine, Aura, Ruli, oke, Cinta, Muhammad Raihan, Suci Oktaviana, Cynthia, Rizky Aditya, M. Jura. Oke, semangat menerima materi hari ini. Ulang, semangat menerima materi hari ini. Oke, iya. Kali ini kita materinya tentang apa? Ya, tentang seni tari. Sebelum ke seni tari, Ibu selalu mengingatkan, ada berapa cabang seni? Ayo, apa aja coba? Satu orang. Satu orang, ayo, Cinta. Yang kuat. Oke, seni rupa. Yang kedua, seni musik. Yang ketiga, seni tari. Dan yang keempat, seni teater. Nah, kita masuk ke cabang seni yang ketiga, yaitu seni tari. Nah, Ibu mau tahu, di sini adakah yang pernah mendengar kata tari? Kalau mendengar udah ya tadi ya. Atau ada yang pernah melihat tari? Atau bahkan dia udah pernah langsung menari? Ada? Ada ya? Ruli, melihat tari, menari atau? Melihat, Bu. Melihat. Ruli pernah melihat tari di mana? Sekolah, Bu. Di sekolah, iya. Acara perpisahan. Banyak nari. Iya, Ruli pernah melihat tari. Terus ada lagi? Nah, Ripin. Oh, waktu SMP dia nari, dia langsung jadi pelaku tarinya. Tepuk tangan dulu untuk Ripin. Mendengar kata tari atau bahkan kamu menari, ada yang ingin bertanya? Iya, Ripin silakan. Bedanya jazz sama tari apa? Iya, itu paling
Paling sering saya dengar dance tari, dance tari, dance tari. Nah, coba kamu perhatikan ini, saya tuliskan tari dan dance. Tari. Kalau tari apa? Tari gerak. Kalau dance? Modern. Iya, kalau kamu katakan tari adalah gerak dan dance adalah modern. Nah, mulai hari ini jangan lagi sampai salah. Kamu ada belajar bahasa? Ada belajar bahasa? Nah, pernah dengar dance? Dance itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau tari itu bahasa Indonesia. Jadi yang membedakan apa? Coba Ibu mau tahu. Tari tadi bahasa Indonesia, dance itu tadi bahasa Inggris. Kalau dance bahasa Inggris, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Tari. Jadi apa bedanya? Ada bahasa. Jadi tadi kalau yang mengatakan dance itu Bu adalah narinya lompat-lompat, modern. Sedangkan tari Bu gerak, tradisional. Itu tidak. Jadi yang membedakan hanya di bahasa. Nah sekarang saya kasih waktu kamu 5 menit waktu untuk membaca buku. Silakan buka bukunya. Nah, sebelum masuk materi, kompetensi dasar kita hari ini adalah memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak tari tradisi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami, menganalisis, dan menyimpulkan bentuk, jenis, dan nilai estetis ragam gerak tari tradisi daerah setempat. Di sini saya mengambilnya Tortor Sambal. Nah, dari tujuan ini tadi kita ada bahas tari tradisi daerah setempat. Kalau dikatakan daerah setempat berarti daerah di mana tempat kita berada atau di tempat kita tinggal. Nah, kita tinggalnya di mana, Nak? Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara itu terdapat 8 etnis atau 8 suku, yaitu Batak apa? Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Mandailing, Pakpak, Nias, Melayu, dan Pesisir. Kalau Siantar ini yaitu mayoritas warganya adalah suku Simalungun atau Batak Simalungun. Nah, di sini tari tradisional daerah setempat saya ambil yaitu Tortor Sombak yang berasal dari Simalungun. Nah, kita masuk ke materi kita. Bentuk, jenis, dan nilai estetis ragam gerak tari tradisi. Di sini ada jenis tari berdasarkan pola garapannya. Tari tradisional klasik itu berkembang di kalangan istana. Jadi tariannya itu hanya bisa ditarikan di kalangan istana atau kerajaan. Kalau masyarakat umum bisa lihat Bu, tidak. Dia hanya untuk kerajaan, iya. Lalu aturannya baku, aturan geraknya baku. Dia biasanya monoton, geraknya itu aja. Itu aja, dia tidak banyak pengembangan gerak. Misalnya sembah ya sembah. Misalnya dia tariannya untuk acara penyambutan tamu misalnya gitu. Jadi dia banyak gerakan sembah seperti itu. Dan gerakannya tidak boleh terlalu lasak. Seperti itulah kalau dia klasik. Karena dia berkembang di kalangan istana. Nah, yang ketiga busananya mewah. Busana yang digunakan dalam tari tradisional klasik itu dia harus busana yang benar-benar menunjukkan daerah tersebut atau suku tersebut. Dan dia lengkap. Misal, kalau di Jawa itu dia, kalau kita tari kreasi biasa bisa aja pakai kain jari gitu kan.
Nah, kalau udah mau menarikan tari tradisional klasik, dia harus lengkap dari hiasan kepala, aksesoris yang lain-lain, pakaian. Dia mau tari apa, pakaiannya seperti apa, itu harus lengkap semuanya. Paham? Nah, yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Di sini ada berkembangan di kalangan masyarakat, berarti di kalangan kita semua. Lalu tidak memiliki aturan baku, busana sederhana, berfungsi untuk pergaulan. Jadi di dalam acara apapun dia bisa ditampilkan. Oke? Next. Jenis tari berdasarkan pola garapan yang ketiga yaitu tari kreasi baru. Di sini dia ada tari kreasi baru berpolakan tradisi dan tari kreasi baru berpolakan non tradisi. Kalau dikatakan berpolakan tradisi, ini dia tarian itu diambil dari tari tradisi yang geraknya dikembangkan. Sedangkan non tradisi itulah yang disebut si Cynthia tadi dengan kata dance. Jadi bahasa klan yang mengatakan dance tadi sebenarnya adalah tari kreasi baru berpolakan non tradisi. Nah, selanjutnya yaitu tari kontemporer. Tari kontemporer masih ke dalam jenis tari berdasarkan pola garapannya. Tari kontemporer koreografinya bercerita, jadi tariannya itu ada ceritanya, bersifat kekinian dan sesaat. Contoh, di tarian ini diambil dari kejadian apa yang lagi booming saat ini. Misal apa? Kejadian apa? Misal korupsi, lagi booming-boomingnya korupsi. Bisa korupsi itu buat tarian? Bisa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tari berdasarkan jumlah penari. Kalau dikatakan jumlah berarti dia berapa gitu kan? Nah, berdasarkan jumlah penarinya. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal itu berarti satu orang. Di sini saya ambil contoh tari apa ini? Iya, Gatot Kaca. Tari Gatot Kaca biasa ditarikan oleh satu orang penari. Ya, jadi tari tunggal itu apa? Harus perempuan semua, Bu? Atau harus laki-laki aja, Bu? Tidak. Tari tunggal boleh hanya laki-laki, boleh hanya perempuan. Oke, next. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan itu bukan dilihat dari berapa jumlah penarinya, tetapi dilihat dari gerakannya. Jadi tari berpasangan itu adalah tarian yang ditarikan dua orang penari yang gerakannya saling berpasangan. Contoh sini, Re. Ini contohnya. Nah, ini berdua, ya kan? Ibu sama si Rehan menari. Rehan gerak sendiri, ibu gerak sendiri. Rehan terserah. Nah, ini tari berpasangan. Bukan, walaupun kami berdua menari, dia tidak merupakan tari berpasangan. Yang dikatakan tari berpasangan itu seperti ini. Nah, ini Rehan boleh gerakannya ini, ya gini ya. Terus kami saling berkaitan. Ayo Rehan, satu, oh gini, kaki itu saya. Terus kalau Rehan di sini tangannya, kan laki-laki ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, perhatikan ini yang berpasangan kayak nih. 2, 3 ya. 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3. Jadi dia saling berhubungan. Jadi dia ada ceritanya lah. Ibu sama dia menari. Paham? Oke, terima kasih untuk Rehan, tepuk tangan. Nah, selanjutnya tari kelompok. Kalau tari kelompok ini dia ditarikan lebih dari 2 orang dan gerakannya dia sama biasanya. Boleh sama, boleh pasti di waktu tertentu boleh beda gitu. Yang penting dia yang menarikan lebih dari 2 orang. Selanjutnya tari massal. Tari apa nih di gambar? Tari apa itu? Tari saman. Jadi kalau tari massal itu apa? Tari yang ditarikan oleh banyak penari, lebih dari 20 orang. Itu katanya, itu dinamakan tari massal.
Jadi tari massal itu tarian ditarikan oleh lebih 20 orang dan gerakannya sama. Kalau tadi tari kelompok, dia gerakannya boleh tidak sama, sedangkan tari massal gerakannya harus sama. Paham sampai sini? Paham? Oke, bisa kita lanjut? Masih semangat? Gimana? Masih semangat? Oke, semangat. Tangannya dulu. Kalau semangat coba. Masih semangat? Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang fungsi dan tujuan tari tadi. Awal-awal udah ibu kasih tahu bahwa manfaat dalam mempelajari tari itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa juga di luar. Sekarang kita masuk ke intinya, fungsi tari. Fungsi tari di sini ibu, fungsi tari itu sebenarnya banyak. Di sini kita ambil garis besarnya, yaitu ada 4. 1, sarana upacara. Contohnya sarana upacara tari. Kalau di Bali, upacara adat apapun biasanya menggunakan tarian. Nah, itu dia sarana upacara. Atau kalau kita di lingkungan kita yang menggunakan tarian, upacara apa? Di Sumatera Utara atau di daerah setempat kita ini, biasanya kalau upacara apa yang menggunakan tarian? Kematian, ya kan? Iya, kalau pernikahan dia penyambutan, ya kan? Tapi kalau kematian, upacara kematian biasanya mereka menortor, gitu kan? Nah, itu dia. Yang kedua, media pendidikan. Dengan tari, bagaimana media pendidikannya? Iya, ibu mengajarkan tari dengan kelen. Jadi sebagai media pendidikan. Yang ketiga, sarana hiburan. Kenapa dibilang sarana hiburan? Iya, dengan melihat tari kamu merasa terhibur. Yang ketiga, media terapi. Tadi kayak kata Ruli. Kalau media terapi contohnya, kan kita menari badan bergerak. Sama halnya seperti senam, ya kan? Jadi badan kita menjadi lebih sehat. Paham sampai sini? Kita lanjut. Oke. Mau tanya, riasan atau makeup itu apakah semuanya dalam menari harus riasan cantik? Tidak, Bu. Tidak. Kalau kita tadi menari berpasangan atau nari tunggal biasanya dia biasa cantik. Tapi kalau kita tari kontemporer yang sesuai dengan tema, berarti riasannya harus sesuai dengan tema. Iya, jadi tata rias itu dibutuhkan dalam tarian untuk menyampaikan suatu ungkapan. Iya juga. Oke? Nah, yang kedua, tata busana. Tata busana berhubungan dengan pakaian juga disesuaikan dengan tema. Oke, yang ketiga, iringan musik. Berhubungan dengan musik. Kalau kamu nari tradisi, musiknya menggunakan musik DJ? Enggak, Bu. Iya, jadi kalau kamu mau nari tradisi, musiknya ya tradisi daerah. Kalau kamu mau tadi modern dance atau tadi kreasi non tradisi, baru kamu bebas membuat musiknya. Paham? Oke. Yang selanjutnya, latar belakang tari atau filosofi. Itu maksudnya kalau di tari tradisi itu biasanya ada cerita dari tari itu atau ada sejarah dari tari tersebut. Paham? Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke inti tariannya, yaitu tari tradisi daerah setempat. Di sini saya mengambil tortor somba. Tortor somba berasal dari Simalungun. Nah, untuk ragam gerak tortor somba di sini ada 6.
Ser-ser itu adalah membuka dan menutup telapak kaki. Ini. Coba saya, ini membuka dan menutup. Jadi dia 1, 2, 3, 4. Ini contohnya. Ini ser-ser. 1, 2, 3, 4. Bisa balik lagi. Bisa? Itu namanya ser-ser. Kalau ser-ser di dalam tari Simalungun itu dilakukan hanya penari perempuan. Jadi kalau laki-laki nggak ser-ser. Kalau tadi yang gini laki-laki nggak. Cuman perempuan yang ser-ser seperti ini. Kalau laki-laki namanya lakah si tolu-tolu. Bagaimana Bu lakah si tolu-tolu? Coba, di sini lakah si tolu-tolu adalah berpindahkan kaki laki-laki dengan cara menyilang kaki. Siapa yang bisa? Coba contohkan. Laki-laki. Oke, Ruli lagi. Tepuk tangan dulu untuk Ruli. Semangat kali dia menari memang. Gimana Ruli? Iya. Ya coba balik Ruli. Iya, kaki Ruli itulah namanya lakah si tolu-tolu. Tepuk tangan lagi dah. Semangat kali dia. Oke. Yang ketiga, ragam gerak yang ketiga namanya ondok atau bahasa Indonesia jut. Dia seperti ini. 1, 2, 3. Nah, itu namanya ondok. Untuk yang keempat, gerakan pinggang seperti melingkar. Dia kayak digeserkan ke kanan, ke kiri gitu. Bukan diputarkan gini. Ya. Yang kelima namanya J, yaitu gerakan tangan yang terbentuk pada tangan kiri dan kanan ditarik ke bawah. Nah, ini dia. Gini coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia namanya coba semua yuk 1 kali 8 hitungannya. Dari bawah 1 gitu dulu. Yuk 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa namanya? J ya. Selanjutnya unduk. Di unduk ini, unduk ini paling banyak digunakan dalam tortor sombah. Kenapa? Karena tortor sombah itu kan menyembah. Jadi kebanyakan gerakannya adalah gerakan sembah, menunduk. Itu dia. Jadi makanya dia ada namanya unduk. Nah, baik, kegiatan kita selanjutnya adalah kelompok. Saya minta kamu membentuk kelompok kecil dan kita akan melakukan diskusi. Ayo silakan. Nanti akan saya bagikan LKPD, lembar kerja yang harus kamu bahas di kelompok kamu. Karena sudah membagi kelompoknya, sudah duduk bersama kelompoknya, ini saya akan bagikan kamu LKPD atau lembar kerja. Di situ nanti kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Kamu baca petunjuk pengerjaannya. Di LKPD ini ada petunjuknya. Kamu baca lalu kamu kerjakan. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya, angkat tangannya. Nanti saya akan pantau kamu dalam mengerjakan ini. Saya akan ke kelompok-kelompok berjalan untuk melihat kamu mengerjakan ini. Oke? Ini saya bagi ya. Nah, di LKPD tertulis petunjuk pengerjaannya. Nah, di situ ada link video yang harus kamu lihat. Kamu boleh menggunakan gadget kamu boleh menggunakan handphone kamu untuk melihat video yang ada di link itu. Silakan buka, kerjakan apa yang ditanya.
Ripin dulu. Sini Ripin. Ketua kelas. 2, 3, ya. Tangan putar-putar, pegang kepala. Tangan diputar, nyanyi Ruli. Peganglah pundak. Sekarang saya mau kelompok 1 dulu presentasikan, ayo silakan. Ayo kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Rizky Masa. Dan saya Rizky Aditya. Saya Cinta Ramadayanti. Dan saya Cici Tatiana. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami dari video tersebut. Tari tradisional Dokter Somba merupakan tari tradisional klasik. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tariannya, gerakannya baku, diulang-ulang terus, dan tata riasnya cantik. Tata busananya menggunakan khas Simalungun. Iringan musik diiringin musik khas Simalungun. Latar belakangnya Baik, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya harapkan dari hasil diskusi tadi dapat menjawab semua permasalahan apa yang ada atau apa yang menjadi pertanyaan kamu tentang tari tradisional daerah setempat. Nah, sekali lagi saya mau tepuk tangan dulu biar semangat. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan kita masuk ke praktek ragam gerak tortor somba. Jadi saya harapkan semuanya kamu membawa pakaian prakteknya. Pakaian prakteknya itu apa? Baju kaos dan celana training atau celana olahraga boleh, baju olahraga boleh. Jadi minggu depan kamu bawa kaos dan celana trainingnya. Sebelum saya tutup, dari penjelasan tadi atau dari pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, iya. Nadine, silahkan. Tari tradisional adalah tarian yang timbul di kalangan masyarakat yang didulukan sebagai budaya. Iya. Salah satu contoh tarian di daerah setempat kita yaitu Tortor Somba yang berasal dari Simalungun berdasarkan pola garapannya. Tortor Somba merupakan jenis tari tradisional klasik. Kedua estetis Tortor Somba terdiri dari tata busana yang khas Simalungun, hiasan yang cantik, dan iringan musik yang menggunakan gondang Simalungun, serta memiliki filosofi bagaimana ciri khas masyarakat Simalungun yang menjunjung sistem kekerabatan dan selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Baik, terima kasih Nadine. Tepuk tangan untuk Nadine. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama baiknya. Saya harapkan kamu jangan lupa untuk minggu depan kita membawa pakaian prakteknya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.